Karena ketika ada dua nikmat yang jarang disadari oleh manusia, yang pertama adalah nikmat sehat, yang kedua adalah nikmat waktu luang. Jadi bisa mampu dan bisa melaksanakan. Makanya orang yang paling harus sehat itu siapa? Ulama. Karena kalau ulamanya sakit, dia nggak bisa bagi ilmunya. Tapi ya gimana Ustadz jualan rokok tadi? Nah itu dia masalahnya tadi itu. Pak Ustadz, aku langsung ulti aja ya. Kalau tadi kesehatan itu ada dalam Islam, kedokteran ada nggak dalam Islam? Kalau apapun soal kesehatan itu diperbolehkan. Makanya haramnya hilang. Kesehatan itu menempati posisi istimewa. Berarti kalau ada satu penyakit yang cuma bisa sembuh makan babi, di Islam itu kalau sakit yang wajib itu bukan berobat, sabar. Benar. Berobat itu adalah sunnah. Sabarnya di awal, tapi habis itu berobat gila loh. Iya benar, gini, tapi wajibnya sabar. Wajibnya bukan sabar. berobat. Iya benar. Wajibnya Sabar nggak itu berobat. maksudnya tawakal kita. Oh kita diingatkan oleh Tuhan bersabar, tapi tetap harus berobat. Berobat gimana nih? tidak harus. Tidak harus kan? Enakan kayak gitu tuh. Katanya lebih aman daripada rokok. Katanya. Katanya. Katanya mesti berapa puluh tahun dulu. Ini baru tahun ke-10 dia. Siapa tahu matinya lebih cepat daripada Siapa rokok ya. Siapa tahu. Tapi lebih enak. Lebih manis ya. Bukan gue promosiin ya. Tapi kan kalau rokok kan bau. Sebenarnya lebih ke fungsinya sih Pak Dokter. Apa emang fungsinya? Gue baru tahu loh vape dengan rokok ada fungsinya. Kalau ini, maksudnya kalau ada anak gue tuh lebih aman. Itu lebih, aja sih. Lebih wangi juga. Iya maksudnya kan nggak ganggu lah, nggak ganggu. Tapi ada nikotinnya nggak sih itu? Ada. Ya Ini sama aja nikotin 5. berarti. Lebih kecil. Lebih kecil kan? Lebih gede ini. Lebih gede. Ya berarti sama aja. Apa cepat matinya Cuma loh. kan efeknya kan bukan asam pembakaran tapi uap. Kalau rokok kan benar-benar sama anak kecil. Tapi gue pengen kasih nasihat tuh dia. Apa tuh? Orang ngerokok, itu kan rata-rata nggak mau disuruh berhenti. Ya. Lu satu hari berapa rokok? Tergantung kalau main PS 3-4 bungkus lah. 3-4 bungkus. Ya mati-mati lah Pak Dokter, tinggal Ustadz, mati. aliran Ustadz ngerokok atau enggak? Enggak, haram. Haram? Oh, aliran haram? Iya. Tapi ada Ustadz yang jualan rokok. Ada. Itu ada emang? Ada. Bukan rokok, jualan rokok. Bikin merek rokok, jualan rokok. Ustadz dong. Kalau bagiku termasuknya haram. Bagi Pak Ustadz haram. Kan preferensi masing-masing ya Pak Ustadz. Iya, itu ngambil pendapat masing-masing. Oke, tapi menurutku orang yang ngerokok itu menurutku berhenti cuma ada 2 hal. Apa tuh? Mati satu pasti. Satu mati. Kalau misalnya dia datang ke dokter, dokternya bilang kanker paru-paru. 3 bulan lagi umur lu, makin lu ngerokok makin cepat dia berhenti pasti. Aku tuh yang kedua. Apa? Setengah mati. Enggak gimana? Yang kedua cinta. Oh gitu. Kalau misalnya dia pacaran dengan cewek, Kayak anak gua kan cinta. terus ceweknya ngomong, aku nggak suka dengan kamu karena kamu ngerokok. Banyak kan cowok yang berhenti ngerokok gara-gara mau deketin cewek itu. Atau dia putus ngerokok lagi Bos. Iya, itu tapi terserah. Tapi kan karena cinta. Harus jenap yang ngomong. Waduh. Atau anak. Itu berat itu. Berhenti be gitu. Nah, atau anak kan lahiran kan. Tapi kalau jenap berhenti ngerokok enggak jenap merokok ya nggak apa-apa. Pintar. Malah join ya. Tapi pengen tanya dengan lu. sumur babe pas sumur 23. Kenapa? Gue pengen tanya dengan lu pengen berhentinya karena mati atau karena cinta? Kalau di vonis dokter nomor 65, gue tetap merokok biar mati-matilah. Kalau Karena sekarang di vonis berhenti dulu sih. Karena gini, dia tuh sebenarnya yang dia takutin bukan kesehatan dia. Dia takutnya nggak happy. Maka yang paling bisa untuk berhenti dia adalah jenap. Udah itu aja. Bener. Aku pengen tanya ya. Ada 2 pertanyaan ya. Pertama dia ngisep vape ya. Itu batalin puasa nggak? Dia ngerokok batalin puasa jelas. Rokok batalin puasa. Jelas. Vape? Vape yang mana? Vape sama kan ngisep rokok. Oke, kalau ini. Kalau itu enggak. Nah, apa bedanya? Nah gini. Bedanya gini. Sama-sama ngisep. Sama-sama masukin. Iya juga ya. Iya, betul. Karena Cobain dulu. coba dulu. Segar banget. Ya, tapi memang sedikit ini. Kayak ngisep obat kalian. Nggak, bodo amat belum waktunya kata. Karena emang betul gara-gara ngomongin lagi. Suges ngeliat dia soalnya memang beneran mampet. Iya. Beneran mampet. Oke. Nah ini bedanya apa? Nah, bedanya jelas. Jadi kalau ada orang menghisap rokok,
itu sebenarnya dia lagi memasukkan barang-barang ke dalam perutnya sebenarnya. Masuk paru-paru dan masuk perutnya. Oke. Nah, maka kalau dia menghisap, beda antara perokok aktif dengan perokok pasif. Kalau ada orang, misalnya dia perokok pasif, ada orang ngerokok di sebelah dia, itu tidak menjadikan dia batal. Itu nggak batal? Nggak batal, karena dia seperti ngisap asap kan. Berarti masuk juga tapi kan? Walaupun masuk juga. Nah, maka itu tidak batal, karena dia perokok pasif. Tapi kalau misalnya obat, kayak tadi, misalnya bukan obat ding, tapi apapun lah, parfum, aroma, dan segala macam, itu paling parah makruh. Paling parah ya, makruh, tapi tidak menjadikan batal. Oke. Kecuali kalau ngerokok ya, ngerokok batal. Kenapa? Ya, aku masih nggak paham kenapa rokok batal, vape batal, hisap inhaler, vape. Iya, betul. Nggak batal. Iya, itu tadi. Biar adil sebelah sini juga. Memang betul sih, karena memang ada orang mengatakan ini nggak batal. Kenapa? Karena ini tidak makanan gitu maksudnya. Ada orang berpendapat begitu. Nah, makanya kalau para ulama ketika melihat itu, kesamaannya yang dilihat. Kesamaan antara minum dan makan dengan ngerokok itu hampir-hampir sama. Memasukkan kemudian cairan atau ini makanan. juga masuk, Pak Ustadz. Nah, beda-beda. Ada dua. Nih, secara nggak usah ngomongin Islam deh, Pak Ustadz. Gue pakai logikanya udah ketemu ini mah. Asapnya ya. Niatnya. Karena nafsu, benar gak sih? Tapi di dalam hukum itu niat tidak cukup, tapi harus ada cara memang. Oke. Jadi niatnya betul itu sudah pasti. Tapi yang kedua tuh gini, kalau mau diambil gampang ya, kalau apa yang membedakan sesuatu yang batal atau tidak, ada sesuatu yang masuk ke dalam perut. Atau keinginan kemaluan, kan gitu kan ya. Nah artinya kalau misalnya asapnya nyampe ke perut, itu udah pasti batal. Oh ini sampai paru-paru. Ya kalau sampai paru-paru tidak. Atau misalnya kita nyicip masakan, bagi ibu-ibu tuh lagi masak dicicip, tetes itu sedikit. Enggak. Terus abis dicicip, terus kemudian dilepeh misalnya. Nah, itu nggak masuk ke dalam dalam perut, nggak ada masalah. Itu nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Oh berarti kumur-kumur nggak ada masalah? Kumur-kumur nggak ada masalah. Sikat gigi nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Hanya nanti dibahas lagi. Kalau seandainya dia sikat giginya abis zuhur, ya itu makruh. Makruh itu dibenci oleh Allah. Karena kenapa? Karena khawatirnya Imam Syafi'i menggolongkan ada orang bolak-balik WC terus kerjanya kumur-kumur terus. Nah itu khawatir ketelan, ya kan? Nah, itu kan bahaya. Gitu. Tapi temanku memang ada cerita. Temanku ada cerita. Ya? Masuk ke kamar mandi, teman banyu bak. Iya, kumur-kumurnya pakai sirup ya. Banyu bak itu Palembang banget ya banyu bak. Iya, makanya. Kok, tapi kalau misalnya datang sesak napas nih, bengek nih misalnya kan. Misalnya yang Lex nih, berapa tahun lagi nih, bengek nih gara-gara rokok nih. Terus dinebu, itu batalin puasa nggak? Apa tuh? Nebu itu kayak pakai apa ya, singkup oksigen. Oh tentu tidak. Enggak. Kan oksigen, nggak ada masalah. Oh nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Infus juga ada perbedaan nantinya. Apakah infus itu membatalkan atau tidak? Karena dia tidak masuk ke perut. Maka ada ulama yang tidak membatalkan, ada ulama yang membatalkan. Tergantung aliran yang mana tuh? Kalau aku ikut ulama aja sih. Kalau aku sih melihat itu tidak sampai masuk ke perut ya. Jadi nggak ada masalah, seharusnya begitu. Tapi balik lagi, karena aku bukan ahli fikih, kita coba tanya pada ahli fikih aja. Tanya ahli fikih aja. Gitu. Hari ini kita mau bahas tentang kesehatan dalam Islam. Iya, cocok tuh. Karena bulan puasa itu harusnya bulan kesehatan. Oh, itu bulan kesehatan. Bulan kesehatan. Karena gini ya, di dunia zaman sekarang puasa itu jadi sebuah terapi. Banyak sekali fasting terapi. Betul, intermittent fasting ya salah satunya. Intermittent fasting dan segala macam. Dan aku banyak sekali banyak baca judul riset, bukan baca riset ya. Teorinya kok. Teorinya. Mau aku bantah soalnya. Banyak ya? Setauku kebanyakan habis orang berbuka puasa minumnya yang manis. Nah, berarti bukan puasanya, tapi makannya. Iya kan ya? Karena accumulated studies itu artinya sudah studi yang sangat bertumpuk-tumpuk yang mengatakan bahwasanya puasa pasti benar. Iya, bahkan dari dulu sebelum ada Islam juga puasa memang udah ada ya. Aku baca nih tadi, intermittent fasting from dawn to sunset for 30 consecutive days is associated with anti-cancer proteomic signature and upregulates key regulator dan segala macam. Intinya ini kan berarti kan muslim banget nih, 30 hari intermittent fasting dari dawn to sunset, yaitu dari subuh sampai ke maghrib. Nah, itu memberikan peningkatan fungsi-fungsi proteomik. Fungsi-fungsi protein di dalam badan. Artinya ya imunnya naik, stem cell-nya juga naik dan segala macam, itu harusnya jadi bagus sih harusnya. Betul. Secara penelitian memang aku pernah baca. Apalagi kan ini puasanya lebih dari 13 jam ya. Benar. 14 jam ya. Betul. Jadi itu bagus banget. Apalagi kalau misalnya disambung lagi jadi 18 jam itu lebih bagus lagi. Itu kalau yang nonton episode awal tuh, banding dengan episode sekarang, itu udah kelihatan wajahku glowing. Kenapa? Karena ada Athena. Masuk. Tapi sebelumnya kalian berdua pernah baca tentang konspirasi sarapan belum? Apa tuh?
Jadi yang bawa sarapan tuh nggak ada. Sebenarnya sarapan itu nggak ada. Iya, itu bisnis. Benar. Jadi ada satu pengusaha daging atau susu, gue lupa. Ya. Dia memang mau nyetokin, mau ngabisin stok daging atau susunya nih, suplainya dia bayar dokter-dokter untuk bilang sarapan itu bagus buat kesehatan. Makanya namanya breakfast. Dia itu pertama kali memecahkan sarapan. Betul. Soalnya pas kondisi kita lagi tidur, itu posisi pemulihan paling bagusnya pas kita lagi nggak makan, kan lagi puasa itu, pas lagi tidur. Benar. Nah berarti waktu itu juga gue nonton si Andrew Tate tuh, Pak Ustadz, dia ngomong, dia bangun tidur, dia cobain, bukan Andrew Tate, siapa? Adera dia bilang, yang paling bagus itu bangun tidur, jangan, kalau bisa puasa dulu sampai makan siang. Iya. Kalau bisa minimal minum doang air putih. Berarti sebenarnya puasa tuh bagus banget. Sangat bagus. Sangat bagus buat kesehatan. Hormonal jadi lebih stabil, enzim-enzim yang keluar juga jadi lebih bagus. Bener. Peningkatan glikogen, peningkatan insulinnya bagus. Cuma masalahnya yang aku ngomong tadi, berbukanya dengan yang parah, sirup. Itu tuh jadi masalah, insulinnya langsung jadi gula ya spiking. Ujung-ujungnya pas lebaran lebih gendut lagi dari yang sebelumnya. Dan justru kenyataannya, justru di bulan puasa orang-orang muslim lebih banyak sakit. Kenapa gitu? Ya, supaya bisa nggak puasa. Masalahnya di situ. Dia udah puasanya bagus, tapi ternyata berbukanya itu masalah. Nah, berarti pola hidup. Jadi gini, kesehatan itu di dalam Islam harusnya adalah pola hidup, bukan sekedar cari obat. Jadi gini ya. Aku sering bahas begini, pendekatan orang-orang barat adalah ketika ada orang sakit itu harus ada input yang masuk. Itu kan pendekatan barat nih. Sakit apapun itu harus dikasih obat. Karena harus ada input yang masuk, padahal belum tentu masalahnya di situ. Tapi di dalam Islam, pendekatan kesehatan itu bisa kita bagi jadi 3. Input iya, proses iya, output juga. Karena orang tuh bisa dikatakan sakit kalau andai kan ada masalah pada inputnya, ada masalah pada proses hidupnya atau gaya hidupnya. Yang kedua adalah ada masalah pada pengeluaran. Makanya kan kalau misalnya contoh kita nggak bisa sekresi atau kita nggak bisa ekskresi, ya itu pasti masalah. Nggak bisa keringat masalah, nggak bisa ke belakang itu masalah. Nah kita kemudian nggak mendapatkan nutrisi yang bagus, malnutrisi itu juga masalah. Dan juga ada penyakit-penyakit yang karena salah prosesnya itu. Nah maka Islam tuh sebenarnya ngasih semua prosesnya itu gaya hidupnya yang sehat. Kok tapi kesehatan dalam Islam itu ada? Kesehatan dalam Islam ada dan sangat dikasih sebuah porsi yang sangat besar. Makanya Imam Syafi'i, ini orang-orang Indonesia pasti tahu Imam Syafi'i karena mazhab fikihnya adalah mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i itu pernah berkata kurang lebih begini, bahwasanya ada ilmu yang harus dikuasai oleh seluruh kaum muslimin, itu adalah ilmu kesehatan. Karena ilmu kesehatan hampir sama pentingnya dengan ilmu agama. Karena kalau ada orang tidak sehat, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Maka kata Allah ada semuanya. Semuanya jadi problematik. Karena ketika ada 2 nikmat yang jarang disadari oleh manusia, yang pertama adalah nikmat sehat, yang kedua adalah nikmat waktu luang. Jadi bisa mampu dan bisa melaksanakan. Makanya orang yang paling harus sehat itu siapa? Ulama. Karena kalau ulamanya sakit, mencerminkan kesehatan. Dia nggak bisa bagi ilmunya. Tapi ya gimana Ustadz jualan rokok tadi? Nah itu dia masalahnya tadi itu. Padahal semua penelitian dokter sudah mengatakan itu rokok bermasalah kan itu kan ya. Ya dengan alasan apapun ya dokter sudah ngomong semua rokok bermasalah. Bahkan rokok membunuh menurut beberapa, bukan menurut beberapa, semua rokok. Menurut kotak rokok sih sebenarnya. Iya menurut kotak rokok itu rokok membunuhmu. Tapi Pak Ustadz kalau mitos-mitos yang rokok umurnya panjang nenek-nenek itu ngerokok, bukan mitos, itu kan fakta juga. Ada fakta, orang-orang memang ada yang ngerokok, tapi misalnya dia nggak mendapatkan penyakit dan segala macam. Tapi ini bisa jadi kita katakan sebagai pencilan. Karena kan kalau kita lihat, kalau relevansi, kalau kita studi metode ilmiah kan, kalau kita bicara tentang relevansi, itu berarti kita harus hitung tuh. Ini adalah signifikan atau nggak signifikan relasinya. Ini bro, itu yang dinamakan dengan jurnal bro. Kalau misalnya ada nenek, lu misalnya kayak gitu punya. Sampai umur 90 ngerokok. Umur 90 tahun ngerokok panjang umur. Ya. Nenek yang Lex umur neneknya yang Lex umur 99 tahun merokok aktif sehari 3 bungkus kayak itu. Ternyata masih sehat. Masih sehat. Berarti rokok baik untuk kesehatan. Itu kan analogi yang ngawur. Iya benar. Enggak semua orang bisa seperti itu. Gue setuju rokok tidak bagus buat kesehatan. Tapi kayaknya gue orang yang ngerokok sampai 90 itu gue kayaknya itu. Ya nggak apa-apa sih. Artinya tadi kalau kita dikatakan bahwa kok ada yang sehat tadi, iya ada. Yang mungkin ada yang sehat, tapi jurnal itu adalah sebab akibat. Ada relevansi, signifikansinya sudah dihitung. Artinya kemungkinan besar itu adalah bukan kemungkinan besar. Data-data menunjukkan bahwa itu adalah terjadi pada orang-orang yang ngerokok. Nah makanya kalau kita bahas tentang kesehatan di dalam Islam itu penting banget. Bahkan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, menarik. Nabi Ibrahim atau Abraham
itu pernah bersyukur kepada Allah. Di dalam Al-Quran itu diceritakan doa pertama dia bersyukur pada Allah adalah atas hidayah yang dia terima. Karena kenapa? Memang betul. Kalau orang pun sakit apa, asal dia tetap dapat hidayah itu sudah oke, nggak ada masalah. Yang kedua dia bersyukur adalah atas makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman itulah yang membuat orang jadi sehat. Orang zaman sekarang bilang gini, jadikanlah makanan sebagai obatmu sebelum obat jadi makananmu, kan gitu. Karena makanan-makanan itu sebenarnya adalah semuanya obat. Gitu kan ya. Adalah untuk menyehatkan kita. Dan makanlah yang membuat kita happy sebenarnya. Itu salah satunya menaikkan imun. Nah, yang ketiga, kesyukuran Nabi Ibrahim terhadap Allah adalah bersyukur atas kesehatan. Karena ketika dia sakit, Allah yang menyembuhkan. Maka dia bersyukur atas kesehatan. Jadi ini penting banget di dalam agama Islam. Sangat di garis bawah. Sangat penting ya. Aku kasih kesimpulan yang paling gampang itu dari kata-kata Ko Felix tadi adalah badanmu, cerminan badanmu itu terlihat pada apa makananmu. Betul. Jadi makanan apa yang kau makan akan tercermin dengan tubuhmu. Iya, tapi kan lu ketagihan nanti ya kan? Apa? Koko. Oh ya udah jelas. Ya kan ketagihan, adiktif kan? Koma dong. Iya. Setiap yang adiktif adalah khamar, betul. Makanya juga itu. Haram lu. Makanya tergantung ngambilnya yang mana. Makanya yang menarik lagi di dalam Islam itu adalah sebenarnya kesehatan itu adalah sebuah gaya hidup. Sehingga kita tidak bisa memaknai kesehatan cuma dari sekedar obat yang mana atau sakit apa. Tapi tidak begitu, tapi gaya hidup. Contoh misalnya, Rasulullah itu membiasakan gaya hidup, dia selalu bangun subuh, tentu saja. Bahkan di dalam Al-Quran, Rasul itu bangunnya setengah malam itu Rasul udah bangun untuk kemudian beribadah. Sehingga dia lebih sedikit tidur dan kemudian lebih sedikit kenyang. Nah itu bagus bagi manusia. Dan Rasul bilang, seburuk-buruk tempat untuk diisi itu adalah perut. Maka semakin kamu banyak menuin perutmu, semakin banyak masalah hidupmu. Dan perut ini cerminan ngontrol nafsu yang lain. Puasa itu secara literal, makna puasa, definisi puasa adalah menahan keinginan perut dan di bawah perut. Perut dan kemaluan. Berarti kalau ini ngontrolnya bukan pakai fisik, ngontrolnya pakai non fisik nih, mental. Kalau ini ngontrolnya pakai fisik. Nah kalau lu bisa ngontrol yang pakai fisik, lu insya Allah bisa ngontrol yang nggak pakai fisik. Pak Ustadz, aku langsung ulti aja ya. Kalau tadi kesehatan itu ada dalam Islam, kedokteran ada nggak dalam Islam? Kedokteran, prinsip kedokteran tentu saja ada di dalam Islam. Kalau kita memaknai kedokteran adalah sebuah ilmu untuk mempelajari bagaimana agar manusia itu bisa sehat, tentu saja itu menjadi lifestyle di dalam Islam. Berarti kan kenapa aku bertanya seperti ini? Karena aku melihat kan ada beberapa perbedaan pandangan antara Islam dan kedokteran. Betul. Kalau misalnya memang kesehatan itu penting, kedokteran itu penting, kenapa tidak ada kedokteran maksudnya kedokteran dokter Islam real kayak gitu? Karena aku melihat kan beberapa kan Islam memandang kedokteran dunia Barat ini berbeda dengan Islam. Fun fact, ada yang tahu kapan rumah sakit modern ditemukan? Rumah sakit modern tidak pernah ada di dunia Barat sebelum Islam memperkenalkan konsep rumah sakit modern. Namanya Bimaristan. Makanya di Turki itu ada sejarah. Ada museum kesehatan yang nggak bisa dibantah oleh siapapun. Bahkan ada banyak sekali studi yang mengatakan bahwasanya ilmu medis modern itu baru muncul di Barat setelah Perang Salib. Karena Perang Salib itu selain transfer ilmunya. Betul, ada transfer budaya, ada transfer ilmu dan segala macam. Sehingga baru kemudian muncul bagaimana cara menganalisis menganalisis penyakit secara ilmiah. Contoh misalnya, wabah Black Death yang ada di Eropa itu kan hampir memakan sekitar berapa? 1/3 atau 2/3 orang meninggal dalam wabah Black Death. Dan pada saat itu orang-orang Eropa mempercayai bahwasanya kalau ada wabah yang muncul di antara mereka harus cari siapa penyihirnya. Mereka harus cari apa penyebabnya dan penyebabnya penyihir. Dan itu ada dalam film-film banyak sekali, Hansel Gretel, biasanya penyihir tuh rambutnya merah. Kemudian perempuan, nggak ada penyihir laki-laki. Kalau laki-laki penyihirnya bagus, Merlin gitu kan ya, Wizard of Oz dan segala macam. Nah, ini adalah kemudian cara pendekatan zaman dulu. Tapi pendekatan Islam dari dulu kita sudah bilang bahwasanya pasti ada jasad-jasad ternik yang ditularkan. Maka di dalam Islam mengenal metode sterilisasi pada zaman dulu. Tahun 1500-an itu sudah ada sebuah rumah sakit khusus mental illness yang ada di kota Edirne. Nah itu adalah perkembangan rumah sakit justru lebih banyak di dunia Islam. Dan di masa Rasulullah itu ada seorang perempuan, aku lupa namanya, nanti coba bisa dicari, pasti netizen lebih tahu tuh. Ada seorang perempuan yang dia justru membuat tenda untuk orang-orang yang sakit ketika perang waktu itu di zaman Rasulullah. Jadi sudah ada orangnya. Nanti itu terkenal sekali. Dijadiin sebagai fakultas kedokteran di hampir seluruh dunia Islam. Nama orangnya ini. Jadi justru medis itu diperhatikan pertama kali di dunia Islam. Menarik sekali. Tapi ada nggak kedokteran yang benar-benar
Kayak ini kedokteran FK Islam. FK Islam Kan ada. kalau kayak sekarang kan Ada FK tuh. Muhammadiyah kan memang Iya. ada, tapi kan tetap menganutnya ke barat kan, Betul, tetap betul. ya gitu. Ada banget. Pertama, kita tidak pernah mengatakan bahwa Islam yang memulai pertama kali kedokteran. Karena tentu saja orang-orang Yunani sudah memulai terlebih dahulu. Orang Cina dengan peradaban yang lebih tua, Iya. dia punya ilmu herbal yang sangat luar biasa. Yes. Orang-orang Mesir juga punya ilmu herbal yang sangat luar biasa. Maka di zaman Rasulullah itu pernah dikasih seorang tabib. Dari Mesir kalau saya nggak salah. Nanti coba dikoreksi kalau salah. Dikasih tabib, dan tabib ini kata Rasulullah dijadikan sebagai dokter umum bagi semua orang yang sakit pada waktu itu, karena Rasul adalah pemimpin negaranya pada saat itu. Nah, berarti ilmu kedokteran ini ada pada zaman itu. Setidaknya Rasul tidak menutup diri dari ilmu pengobatan luar. Bekam yang sekarang sangat happening di dalam dunia Islam. Itu udah dipraktekkan oleh orang Cina, dipraktekkan oleh orang Mesir, udah dipraktekkan oleh orang-orang zaman dulu, tapi diadopsi oleh Islam. Pertanyaannya, ada nggak kemudian semacam kayak fakultasnya? Jawabannya ada. Makanya kita lihat, tahun 1500 itu sudah ada fakultas khusus untuk kedokteran. Itu di Turki, di kota Edirne. Sekarang dikenal dengan nama Salik Müzesi. Dalam bahasa Turki, dalam bahasa Inggris, Beyazid Health Museum. Itu jadi warisan UNESCO. Sebagai sebuah fakultas kedokteran yang memang khusus ngajarin kedokteran. Jadi Tapi ada. sampai sekarang untuk di Indonesia sendiri ada nggak? Nggak ada ya? Fakultas Kedokteran Islam. Tentu saja jadi gini. Pertama kita harus melihat dulu bahwasanya tadi, ini yang dokter bahas di awal tadi, ini penting banget. Karena masih banyak orang-orang muslim menutup diri terhadap segala sesuatu yang seolah-olah bukan Islam. Contoh, ketika orang berbicara tentang tibun nabawi, tentang pengobatan gaya Nabi, orang berbicara cuma dengan bekam, madu, habatus sauda. Ketika mereka berurusan dengan urusan kedokteran modern, maka mereka bilang, enggak, itu bukan pengobatan kita. Bahkan tidak juga sedikit yang mengatakan bahwa ini haram. Oh, masih ada yang ngomong kayak gitu? Masih. Aku pernah ke tempat orang, terus aku bilang, ketika pandemi, terus ketika mereka cerita tentang masalah vaksinasi, mereka seolah-olah bilang, itu semua yang kena vaksin itu termakan godaan-godaan dajjal. Ada yang masih mikir begitu? Bahwasanya ada yang mikir bahwasanya ilmu kedokteran modern ini adalah seolah-olah sesuatu yang justru mendegradasi Islam. Padahal dalam pandangan Islam, ini pandangan filosofisnya adalah Rasulullah itu berkata, setiap penyakit itu ada obatnya. Setiap penyakit itu ada obatnya. Ini adalah filsafat kedokteran. Karena setiap penyakit ada obatnya, maka carilah obatnya. Karena setiap penyakit ada obatnya, kecuali penyakit tua. Itu nggak ada obat. Tua itu nggak ada obat. Tua tuh pikun maksudnya ya. Tua pikun. Tua pikun dan mati. Itu kalau satu tua paket. maksudnya keriput jadi bagus lagi bisa Iya, dong. betul, bisa, nggak ada masalah. Tapi kalau tua pikun itu pasti mati. Maksudnya mati itu nggak ada obatnya. Oke. Maka tentang habatus sauda, Rasul katakan habatus sauda bisa menyembuhkan seluruh penyakit kecuali mati. Nah, mati itu ya karena tua dan seterusnya. Artinya Islam benar-benar memperhatikan ilmu kedokteran. Nah, ketika ada ilmu kedokteran dari yang lain seperti misalnya bekam, Rasul adopsi. Ada kemudian ilmu kedokteran yang lain seperti tadi tabib yang datang dari Mesir, Rasul juga adopsi dan segala macam. Kalau kedokteran barat, pandangan Islam sendiri bagaimana? Selama itu adalah berkaitan dengan sains atau berkaitan dengan keahlian, maka Islam memandang serahkan sesuatu pada ahlinya. Oke, berarti support. Support, nggak ada masalah. Jadi biarkan ahlinya berbicara. Nah, kebetulan sekarang kita berbicara tentang ilmu kedokteran didominasinya oleh Barat. Karena orang-orang muslimnya lagi kacau. Tapi dulu ketika zaman zaman kemasan Islam, orang berbicara tentang kedokteran, orang berbicara dengan dunia Islam. Maka orang-orang datang ke dunia Islam untuk berobat. Salah satunya ada satu namanya Lady Montague. Lady Montague itu mempelajari tentang vaksinasi itu di Utsmani, di Turki. Zaman dulu Utsmani namanya. Jadi dia mempelajari inokulasi untuk smallpox, dia cacar ya. Nah, jadi untuk cacar waktu itu membunuh banyak sekali orang-orang di Eropa, dia belajar di dunia Islam. Artinya apa? Artinya waktu itu yang advance adalah dunia Islam, melakukan inokulasi, lalu kemudian melakukan proses pembuatan vaksin dan seterusnya dengan darah hewan dan seterusnya, itu udah terjadi di dunia Islam. Nah, artinya ya kita bisa katakan untuk sekarang ilmu kedokteran ini didominasi Barat, tapi dulu mungkin didominasi oleh orang-orang Muslim gitu. Oke, tapi berarti kalau misalnya dia menerima kedokteran Barat, apakah semua diterima? Karena aku melihat nih, kalau aku nggak salah nih, ada beberapa ilmu kedokterannya kan berseberangan dengan agama Islam. Misalnya? Contohnya angkat rahim. Oh iya, tentu yang kita bahas ya. Iya, vasektomi. Ya, kalau urgent kan nggak apa-apa Pak Dokter. Ya. Kalau urgent boleh. Betul. Jadi gini, kalau itu bersifat urgent atau berkaitan dengan kehidupan, apapun yang dilarang menjadi boleh. Contoh misalnya ya,
Ada seorang yang hamil misalnya sudah lebih daripada 40 hari. Di dalam Islam kan nggak boleh digugurkan. Iya. Tapi ternyata dokternya bilang ini cuma 2 pilihannya. Ibu atau anak gitu. Benar. Kalau nggak ibunya mati, anaknya boleh. mati. Itu boleh. Anaknya diambil boleh, nggak ada masalah. Nah, contoh misalnya ini ada kanker rahim misalnya. Rahimnya harus diangkat. Ya mau ngomong apa lagi? Nah, itu sudah harus kemudian untuk menyelamatkan orang itu harus diangkat. Itu nggak ada masalah. Kalau apapun soal kesehatan itu diperbolehkan. Makanya haramnya hilang. Kesehatan itu menempati posisi istimewa. Berarti kalau ada satu penyakit yang cuma bisa sembuh makan babi, Pinter. Gimana nih? Keren banget. Jadi gini. Katup. Ya kalau urgensi kan? Ya, katup jantung. Bahkan vaksin dari babi. Nah, MUI itu sudah menyampaikan bahwa kalau ada kasus misalnya contoh kayak vaksin, misalnya vaksin dulu sebelum katup ya. Vaksin dari babi dan tidak ada obat lain selain itu. Bagaimana hukumnya berobat dengan barang-barang yang haram? Maka hukumnya adalah paling parah makruh. Oh, itu paling parah makruh. Paling parah makruh, tidak sampai haram. Tidak sampai haram. Nah, pokoknya urgensi ya, urgensi. pokoknya ya. Katup babi juga sama. Kalau memang tidak ada barang-barang lain kecuali itu yang ada, ya dia udah untuk menyelamatkan nyawa dia nggak ada masalah. Nah, itu adalah hukum fikihnya. Berarti kalau misalnya sakitnya adalah pikiran yang bodoh gitu kan? Nah, sakitnya adalah pikiran bodoh. Urgennya tuh memang harus berobatnya belajar tuh ya. Kalau nggak haram tuh ya, semua yang dilakukan dia haram ya. Makanya hukum belajar itu wajib di dalam Islam. Oke, berarti belajar wajib, kesehatan dalam Islam wajib, kedokteran menyembuhkan ke dokter itu juga wajib. Bahkan kalau ada orang-orang Muslim yang dia tidak pernah menguasai ilmu-ilmu kedokteran modern pada zaman sekarang atau kedokteran Barat lah kita bisa bilang sekarang, maka itu menjadi semua orang Muslim berdosa. Karena jadi fardu kifayah. Dokter, gue masih ingat nih kata Pak Ustadz waktu itu episode berapa ya? Di Islam itu kalau sakit yang wajib itu bukan berobat, sabar. Benar. Berobat itu adalah sunnah. Sabarnya di awal, tapi habis itu berobat gila loh. Iya benar, tapi wajibnya sabar. Wajibnya bukan sabar. berobat. Iya benar. Wajibnya Sabar nggak itu berobat. maksudnya tawakal kita diingatkan oleh Tuhan bersabar, tapi tetap harus berobat. Berobat tidak harus. Tidak harus kan? Hukumnya sunnah. Sunnah itu mendapatkan pahala kalau kita melakukan, kalau tidak, nggak mengapa. Karena gini ceritanya. Suatu waktu ada seorang perempuan sakit jiwa. Bukan sakit jiwa, epilepsi. Epilepsi itu yang apa sih, Dok? Kejang-kejang. Kayak gitu, epilepsi lah. Lalu kemudian dia bilang sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku minta doamu agar aku sembuh." Karena doa Rasul pasti diterima. Rasul bilang, "Aku bisa doain kamu dan kamu akan sembuh. Tapi aku kasih kamu pilihan. Kamu mau aku doain dan kamu sembuh, atau kamu mau bersabar, aku jamin bagimu surga. Dengan pahala sabarmu itu." Dia bilang begini, "Kalau gitu aku sabar aja ya Rasulullah. Tapi aku minta doa." Nah, ini pintar nih cewek ini. "Tapi aku minta doa ketika aku lagi kambuh, agar auratku tidak tersingkap." Kata Rasul, "Oke, aku doain." Jadi dia didoain ketika dia lagi sakit, auratnya nggak tersingkap. Karena masalahnya cuma itu aja, bukan epilepsinya. Nah, epilepsi dia memilih untuk sabar untuk itu. Nah, maka dari sini muncul bahwasanya bersabar ketika sakit itu wajib, berobatnya adalah sunnah kalau kita pengen dapat tambahan pahala. Oke. Pokoknya aku sampai di sini aku paham bahwa kesehatan itu penting. Apalagi kan sekarang masih banyak banget ya batuk pilek gitu ya. Betul. Apalagi pas bulan puasa kayak gini punya. Betul. Makanya kayak dari aku kecil ya, aku tuh selalu menjatuhkan pilihanku ke fix vape wrap ini nih. Masuk ya Pak Dokter ya. Masuk terus. Tapi memang benar. Ini produk yang legend banget kan. Dari kita kecil loh ini sudah ada loh. Udah ada tuh dari gua kecil. Dari keluarga. Pokoknya kalau misalnya ini ya, kalau dioles ya ke leher ya, ke dada ya, itu kan rasa nyaman banget. Apalagi kan kalau sekarang ini kan penting banget ya Pak Ustadz ya. Kan kalau puasa kan nggak boleh makan. Betul. Makan obat kan 2 kali sehari, 3 kali sehari, ya kan. Kalau misalnya bisa dioles terus melegakan tenggorokan, melegakan pernapasan kita. Udah mulai bapak-bapak biasanya kalau udah mau gini. Masuk angin. Bener. Masuk angin. Tapi ngerasa lebih Tapi nyaman. sebelum lanjutin, masuk angin tuh bahasa Inggrisnya apa sih? Ada nggak sih di Enter the wind. Inwin. Masuk angin kayaknya di doang nggak sih? Unwell. Common cold. Common cold. Unwell aja ya. Nggak tahu ya. Iya. Jadi menurut gue sih ini paling cocok banget kita pakai pas puasa gitu. Nah, ini Nggak batal puasa kan? Kalau kita pakai wangi-wangian nggak ada batal puasa. Nggak ada batal puasa. Dan kalau misalnya kita lagi sakit pas kita puasa, wajib juga kan kita kayak merelief atau membuat tubuh kita jadi lebih enak. Betul, makanya ada namanya aroma terapi. Nah, itu. Supaya puasanya juga jadi lancar ya. Dan aku nggak pernah tahu ada agama satupun yang lebih memperhatikan aromaterapi selain Islam. Oh iya. Jadi ada hadisnya, Rasul itu sangat menyukai parfum. Sangat suka dengan parfum. Dan parfum Rasul nggak main-main. Parfum Rasul pertama kasturi, musk,
Tapi dari yang asli ya, emas yang asli. Yang kedua adalah namanya ambergris. Itu dari muntahan paus. Yang kemudian ini ambergris barang mahal juga. Mahal banget. Yaitu ambergris. Yang ketiga Chanel number 5 pakai itu. Betul. Yang ketiga siapa? Chanel number 5 pakai itu. Itu muntahan paus yang 1 kilonya itu mahal banget. Apa, difermentasi kali ya? Atau diapain? Difermentasi. Dan masalahnya adalah ini kena ke kulit antum sama kulitnya Dr. Richard. Kena kulitku itu baunya bisa beda. Karena dia akan bereaksi dengan keringat kita. Oh gitu. Iya. Baru tahu gue. Itu ambergris. Yang ketiga itu adalah saffron. Itu parfumnya Rasulullah juga. Nah, jadi aromaterapi ini sampai diteliti dalam kitab-kitab. Itu bisa menyebabkan otak menjadi lebih bagus, lebih lancar, peredaran darah lebih lancar dan seterusnya. Oke. Pak Ustadz, ini ada tips kesehatan ala Nabi Muhammad. Oke. Nabi Muhammad juga memberikan tips kesehatan ya? Sangat Jadi banyak. kalau sekarang dia bikin itu Pak Dokter. Betul. Kalau zaman sekarang dia 10 tips menjaga kesehatan ala Nabi Muhammad. Iya, kalau sekarang sudah digantikan sama konten creator. Sekarang kita baca dulu ya supaya kita tahu ya apa sih tipsnya. Siapa di sini Muslim? Kalian Muslim ya? Aku pengen tes karyawanku dulu 10. Kalian tahu nggak sih apa tips kesehatan Nabi Muhammad? Kena ujian kan? Nggak tahu. Andi, ente tahu nggak? Antum tahu apa 10 tips? Tania kabur. Tania, asisten pribadiku. Tania, kok kamu Emang Yanti di PWK aja. Tania. Gampangnya gini aku kasihin ya. Semua hidup Rasul tuh tips kesehatan. Tips kesehatan ala Nabi Muhammad, Tania, tahu nggak? Dulu hafal sih, Dok. Udah, berarti nggak tahu. Jujur. Tidak makan berlebihan. Iya. Itu adalah kemudian Rasul sampaikan perut itu cara pembagiannya adalah 1/3 makanan, 1/3 air, 1/3 udara. Itu cara pembagiannya. Jadi berhentilah sebelum kenyang kata Rasulullah. Nah, jadi kita kalau misalnya belum kenyang ini harus berhenti. Nah, itu bagus bagi kesehatan tubuh. Ini hadis atau memang Ini ada? hadis. Hadis kan? Iya, kata Rasul sering nerapin ini nih kalau lagi nongkrong. Asik. Kalau makan berhentilah sebelum kenyang. Iya, itu bagus sih memang. Iya, itu betul. sudah bagus. Apalagi kalau misalnya kualitas apa yang kita makan ya. Iya. Yang keduanya tuh sama. Benar, Pak Dokter. Soalnya di lapangan tuh emang kalau udah ini pas lagi enak-enak ini pengennya mau nambah, tapi begitu nambah udah gak enak tuh. Iya, berhentiin sampai di situ. Makanya jadi kayak pernah gak gitu makan? Full banget. Lagi enak-enaknya nih, aduh nih gue tahu nih sesuap lagi nih enak nih, cuman 2 suap lagi udah gak enak. Begah. Jadi gue sering praktekin itu di kehidupan sehari-hari. Sumpah sering gue praktekin itu. Dan tadi sama Dok, sebelum kita masuk ke berikutnya ya, Rasul juga benar-benar mengasup dengan nutrisi-nutrisi yang bagus. Bukan Kualitasnya bagus. cuma kuantitas. Betul. Makanan kesukaan Rasul misalnya, contoh ya, Apa? labu. Cuka. Cukup apa? Cukup Palembang. Bukan, cuka Palembang ada lah, Cuka Palembang belum ada. Gak nyampe sono. Pakai gula merah. Iya. Cuka, susu, roti. Susu dicampur roti. Paha kambing. Nah, kenapa sih orang Islam itu identik banget dengan kambing? Iya, karena di sana adanya kambing. Ustadz Khalid Basalamah itu datang bawa kambing. Kambing, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suka makan paha kambing. Nah, itu makanan kesukaan Rasulullah, dan paha kambing itu ternyata diteliti sekarang kan banyak kebaikan tuh. Madu. Itu kesukaan Rasul juga. Apalagi misalnya kesukaan Rasul, kurma. Kurma itu juga kesukaan Rasul tuh. Nah, itu semua adalah makanan-makanan yang diasup dalam diri dia. Bahkan ada satu hadis yang diartikan oleh para penggemar raw food. Itu adalah makanan yang sangat luar biasa bagi Rasulullah. Jadi pernah ada satu hadis dikatakan bahwa selama 3 bulan kalau saya nggak salah, itu tidak terlihat asap mengepul dari rumahnya Rasulullah. Berarti tidak ada makan makanan yang dimasak. Berarti raw food yang dimakan. Mentah ya? Mentah. Dan itu adalah kurma. Kualitas makanan penting banget ya. Kualitas makanan penting banget. Tapi permasalahannya kalau kita ngeliat di Indonesia lebih parah lagi nih. Kita kemarin kita ngomong Muslim dengan segala aturannya kagak patuh. Betul. Apalagi kita ngomong yang kayak gini nih yang paling simpel nih. Benar. Nah, itulah makanya aku pernah terus terang selama pandemi itu karena makanan adalah satu hal yang paling penting. Dokter tahu, ada seorang sahabat namanya Amr bin As. Dia adalah seorang yang sangat pintar sekali dan dia disuruh menyelesaikan masalah pandemi yang pernah terjadi di masa waktu itu. Waktu itu pandeminya parah sekali di daerah Syam, dan karena pandeminya parah dan banyak yang meninggal, maka Amr bin As berkata begini, penyakit pandemi ini seperti api dan manusia adalah sekam-sekamnya.
maka pisahkan manusia. Gampang kebakar ya. Dia bilang jangan satuin manusianya. Kalau lu satuin manusia, apinya tambah gede. Maka dipisahin seluruh manusia-manusia dan Amr bin As bilang kasih mereka ke gunung. Kenapa? Kalau pikiran kita, gunung tuh airnya lebih bagus, makanannya lebih bagus, udaranya lebih bagus. Ya. Oke. Inputnya sempurna. Nah, maka begitu pula di dalam Islam juga sama. Jadi dikasih input-input yang bagus supaya tidak terjadi problem-problem. Kok sebelum kita lanjut ke sini, tadi aku ada pertanyaan dan aku lupa dan tiba-tiba aku ingat ya. Kalau kesehatan bagi agama Islam itu penting, tapi aku ada yang pengen aku protes nih. Dan mungkin kita akan perdalam nanti di episode selanjutnya bersama dengan dokter spesialis penyakit jiwa nanti. Aku ngerasa kayak kata-kata Koko tadi aku bisa mengerti ya. Sebagai orang yang aku ngomong lebih berpendidikan lah ya. Aku bisa mengerti bahwa kalau misalnya kita sakit, nomor satu adalah bersabar. Aku bisa tahu, paham. Tapi kalau misalnya kita berobat itu pahalanya jadi lebih banyak. Betul. Kalau kita mengambil intisari ini dari sisi yang positif, maka hasilnya akan positif. Dimana ketika kita dapat sakit, kita wajibnya sabar dulu. Musibah, kita anggap ini suatu berkah dari Tuhan. Lebih mengingat dan lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Habis itu kita berobat, sembuh, jadi lebih baik. Betul. Ya, ingat yang kesalahan lama supaya kita nggak mengulangi lagi pasti ya. Itu kalau yang cerdas. Betul. Ya. Kalau tapi yang enggak, kebanyakan orang justru sakit nggak datang ke dokter gara-gara hadis itu atau gara-gara kalimat itu. Ustadz. Gimana? Ada nama Ustadz. Gara-gara ya kalau ke dukun oke lah ya masih. Dukun kan juga kan ada dokter di bawahnya masih ada bidan, masih ada perawat, masih ada dukun. Masih ada lah dikit-dikit masih ada garis kesehatan lah ya. Masih ada garis kesehatan lah dikit-dikit kayak gitu. Kita anggap dukun yang benar-benar bagus lah ya. Dukun beranak, dukun ini masih ada lah. Bacalah dikit lah dia. Ini kan ustadz. Gak ada hubungannya dengan kesehatan kayak gitu. Semua orang datang sakit, datang ke ustadz. Yang lebih parah, aku setuju sih. Datang ke pastor, datang ke ustadz, datang ke mana, aku setuju. Tapi habis itu tetap berobat. Iya. Aku nggak setuju kalau misalnya datang ke ustadz habis itu kagak berobat lu. Gimana? Justru gini, di dalam Islam itu kita menempatkan sesuatu pada posisinya. Gampangnya gini, di dalam Islam itu ada 3 dok. Kalau kita gampang ya, kalau kita mau gampangin di dalam Al-Quran itu ada 3. Satu, perkara-perkara yang namanya baik dan buruk. Oh, bukan baik dan buruk, benar dan salah. Benar dan salah. Benar dan salah ini cuma Allah yang bisa nentuin. Contoh misalnya ya, lu harus sholat atau nggak sholat, itu Allah nentuin. Sholatnya berapa kali, itu Allah nentuin. Yang perkara kedua, itu tentang baik dan buruk. Atau gampangnya lagi tentang ilmu lah. Nah, tentang ilmu ini adalah yang ahli yang menentukan. Yang ketiga, tentang indah dan tidak indah. Nah, ini semua orang boleh ngomong. Artinya, kalau ada orang sakit, datangnya ke ustadznya bukan yang ngerti masalah kedokteran, maka dia tidak sesuai dengan Al-Quran. Yang kedua ya. Sama kayak ada orang nanya ke aku, Ustadz, anak saya besok mau ujian, bisa nggak didoain? Aku bilang sama dia, mana ya belajar? Aku doain ibu, dan aku doain anak ibu mau dia ujian ataupun dia nggak ujian. Kok nilai jadi bagus? Itu nggak bisa gitu juga bu. Makanya aku bilang belajar. Iya kan ya. Contoh lagi, ada yang datang ke aku. Entah dia ngece atau enggak. Ustadz, bagaimana caranya supaya saya tidak jerawatan? Datang ke dokter Ica. Karena aku jerawatan juga. Gitu kan ya. Itu paham ya. Jadi banyak orang Islam nggak ngerti 3 ini. Nah, karena dia nggak ngerti, akhirnya yang urusan yang indah dan tidak indah, yang semuanya boleh untuk menentukan, dia justru nanya orang. Tapi dalam urusan yang ahli, malah mereka poting. Gitu kan ya. Ini masalah nih. Masalah yang Allah nentuin malah dibantah. Itu. Dokter, aku mau nanya. Boleh. Jadi bisa dibilang gini nggak? Kalau dalam Islam itu, kalau dia udah tahu makanan ini bawa dampak buruk, yang dilakukan tuh dosa atau apa Pak Ustadz? Atau nggak dapat pahala atau gimana? Oke, bagus. Kalau andaikan ada seseorang itu dia misalnya contoh ya, makan udang bisa menyebabkan dia alergi, dan alerginya parah ya, bukan alergi normal ya. Ada yang orang alergi cuma gatal-gatal, ada yang bibirnya bengkak dan tapi kalau alergi sampai penyempitan kerongkongan atau penyempitan segala macam yang bisa membuat dia nyawanya terancam ya, maka haram barang itu bagi dia. Tapi kalau yang dia udah tahu dia nggak, itu kan dia udah tahu nih situasinya. Tapi dia tahu nih kan, kita juga tahu lah ya, kita punya klasifikasi ini makanan-makanan nggak sehat nih. Makanan-makanan konsumsi. Tapi itu dia gimana hukumnya? Itu yang orang bilang rokok tadi. Selain rokok. Contoh misalnya, orang ketika ngerokok tadi, terus dia dibilang ini haram. Biasanya alasannya itu makanan-makanan berlemak menyebabkan diabetes. Diabetes adalah pembunuh terbesar. Nah, kalau itu dia sudah tahu itu adalah sesuatu yang buruk, maka itu adalah sesuatu yang harusnya dia tidak makan. Kayak misalnya asam urat. Ya gampang-gampang asam urat, gula ya gampang-gampang. Betul.
Nah makanya ketika kita bahas tadi, aku lanjutin yang pertanyaan di awal tadi banget. Maka ketika aku berbicara tentang makanan yang baik bagi kita, bukan hanya makanan yang halal bagi kita, yang baik itu yang mana? Aku pernah mendengar satu orang yang mengatakan gini, Dok, makanan tuh mulai jadi buruk sejak niat. Ketika niatnya diproduksi untuk industrialisme, Betul. Food industry, maka itu sudah mengandung keburukan sebenarnya. Kenapa? Karena yang terjadi adalah justru berlebih-lebihan. Ya kapitalisasi soalnya. Kapitalisasi. Jadi dia sudah problematik mulai dari awal, sudah dari intentionnya dia sudah untuk buruk gitu kan ya. Kalau dari awal dibikin kulkas itu udah jadi nggak bener tuh. Betul. Jadi kira-kira itulah. Walaupun aku nggak sampai se-ekstrim kulkas ya. Contoh kayak gini. Aku pernah bilang gini. Dulu aku masak misalnya pakai minyak goreng biasa. Tapi ternyata kalau kita lihat dari segi studi, ternyata minyak kelapa lebih sehat. Misalnya kalau kita ambil contoh yang sangat detail. Tapi ternyata ketika aku ngobrol sama orang yang punya pandangan ini, dia bilang enggak juga. Lu belum tentu ketika lu ganti dari minyak goreng biasa sawit kepada minyak kelapa, lu enggak lantas jadi sehat. Kenapa? Karena minyak kelapanya dibuat oleh siapa dulu? Kalau niatnya untuk industrialisasi, food industrialization, maka ini menjadi problematika. Kenapa? Karena setiap industrialisasi yang niatnya adalah kapitalisasi akan menghasilkan waste. Betul. Aku nggak paham. Oh berarti kalau misalnya gitu, yang mau ulang lagi nih. Aku coba ulang lagi ya. Ulang dulu. Jadi gini, yang industrialisasi. food industry. Jadi contoh kayak gini, Dok. Kalau kita misalnya contoh ya, ibu kita masak hamburger bagi kita misalnya. Maka dia akan potongin itu, dia lihat ada berapa orang yang dia masak. Maka dia masak untuk menyenangkan orang. Lalu kemudian dia potongin sesuai dengan kadar orang tadi. Maka kemudian jadilah itu makanan sehat bagi orang itu. Tapi kalau namanya food industrialization atau industri makanan, itu dia bertujuan untuk dengan sekecil-kecilnya pengorbanan menghasilkan sebanyak-banyaknya keuntungan dong. Betul. Maka yang terjadi apa? Di situ mulai terjadi pengawet, peternakan yang kemudian dimasifkan, yang itu nanti akan membuat problematika sendiri pada daging bohongan digede-gedein. Betul. Nah itu namanya food industrialization. Betul. Suntik hormon dan lain sebagainya. Ya. Orang bilang gini, you are what you eat, seperti kata dokter tadi. Coba bayangin dok, kalau seandainya semua orang makan ayam broiler yang sekarang, yang nggak bisa bergerak sama sekali di dalam kandangnya itu kan ayam nestapa tuh. Seumur hidupnya dia nggak bisa ngapa-ngapain dok. Hidupnya sengsara dok. Kita makan ayam sengsara dok. Setelah itu kita kemudian bad mood. Gara-gara makanan tadi. Gara-gara orang yang ayamnya juga bad mood. Jadi itu hukumnya apa kalau di agama Islam? Hukumnya tidak sampai haram. Cuma itu bukan makanan yang toyib. Bukan makanan yang baik, tapi tidak sampai haram. Berarti nangkep. Ya, udah nangkep. Yang menarik adalah suatu waktu ada seorang yang ngafalin Quran. Terus kemudian ngafalnya itu menjadi semakin lambat. Maka kemudian yang pertama kali dicek apa? Makanannya. Ini kenapa lu nggak hang? Lu makan apa lu? Iya, lu makan apa? Karena kenapa? Juga. Your food is your mood. Itu kan. Bahkan ada studi tersendiri kan untuk menganalisa feses. Your food is your mood. Iya, your food is your mood. Ada studi khusus di dunia kedokteran modern yang menganalisa feses. Menganalisa mohon maaf. Jadi dari situ orang kelihatan makanannya apa dan penyakitnya apa. Dan kita aja kalau normal ya, kalau misalnya mohon maaf ya, kita BAB misalnya, baunya itu nggak seperti biasanya. Itu lagi sakit. Lagi sakit. Oh berarti makan makanan yang binatang yang dimakan tuh bahagia kita bahagia. Yang bahagia. Jangan dia stres. Jadi ternaknya bahagia, ayamnya bahagia. Bener. Mahal bos. Iya. Mahal bos. Bener. Terakhir gue makan hewan yang bahagia, lo tau nggak apa? Daging sapi steak. Emang iya Steaknya sebenarnya. olive ya, sapi yang dari Jepang yang olive. Iya. Yang cuma makanannya cuma olive oil kayak gitu punya olive. Kita nggak bahagia. Tapi satu seras dagingnya 2 juta gila. Memang. Karena gimana diukurnya itu sapi bahagia ya. Terus sapinya dipijit Iya, memang. katanya. Wagyu A5 kan? Iya. Memang begitu. Soalnya dia kan bener kalau ada riset tuh kalau sapinya ngelihat dia bakal dibunuh, bakal dipotong, dia stres. Dagingnya gak enak tuh. Maka itu benar. Bener. Stres. Itu benar. Ada penelitian dok, cara pembunuhan terhadap hewan itu mempengaruhi daging. Itu jelas menurut contoh ya, yang paling gampang, yang dipukul sama yang disembelih itu beda. Kalau yang dipukul itu kemudian darahnya ngendap ke dalam. Dan kita tahu darah adalah sumber penyakit karena nutrisinya banyak. Maka muncul banyak penyakit. Setidaknya yang disembelih sama yang dipukul itu lebih cepat busuk yang dipukul daripada disembelih. Itu udah jelas. Dan cara nyembelih juga harus ada. Rasul mengajarkan ketika nyembelih, pertama, jangan nunjukin barang pedangmu itu, pisaumu itu kepada hewan. Nggak boleh. Yang kedua, belakang ya? Iya, enggak juga. Enggak dong, kan ada cara nyembelih. Kalau kita korban tuh sering lihat tuh kan. Iya, ada caranya tuh. Ini kalau kambing dok, itu dijatuhin dulu, dipegang. Setelah disayang-sayang dulu. Ada caranya. Ada terus ini kupingnya ditutupin matanya dulu, baru disembelih.
Dan kata Rasul, asah pisaumu supaya kamu nggak nyakitin hewan. Karena kita kalau tahu kalau pakai tumpuk lo krok betul. ya memang harus tajam Jangan. banget. Harus clean. Karena ketika sudah putus saraf sakitnya, dia nggak ngerasa sakit lagi menurut kedokteran. Itu kan ya, ketika sudah putus saraf sakitnya itu. Lalu kemudian apalagi kita nggak boleh mempertontonkan hewan yang lagi disembelih di depan hewan yang lain, stres dia. Oh ya benar itu, makanya kabur kan. Kalau Itu juga nggak boleh di dalam Islam. Nah maka ada lagi studi lagi. Sampai sedetail itu ya? Sampai sedetail itu. Dan ada lagi satu lagi yang luar biasa. Aku beberapa waktu ini dapat buku-buku luar biasa. Salah satunya adalah 10% Human. Artinya manusia itu cuma bisa mensintesis 10% daripada apa yang menjadi asam amino bagi tubuh dia. Selainnya disintesis oleh siapa? Mikrobiom. Ada lagi buku yang kedua, judulnya The Second Brain. Bahwasanya otak itu ada dua. Selain di sini, otak kedua perut. Maka kalau perut kita bermasalah, nggak heran kalau otak kita stunting. Bener. Makanya kalau nggak lapar galak banget gue Bener. Gue bantai. Umur kita juga jadi jelek. Umur kita jadi jelek. Oh iya benar. Dan Tapi kalau kenyang happy ya. Nah itulah kenapa pentingnya makan makanan yang halal. Bener juga sih. Kalau nggak tingkah lakunya jadi bahaya tuh. Bener juga. Tapi kan lu pilek ya? Dari Memang tadi lu lagi ini mampet. Makanya ini dari tadi. pakai fix inhaler dong. Kan dari tadi di depan gue udah bilang bodo amat sama kru. Gue mau pakai dari awal. Tapi ini fix inhaler ini memang untuk yang apa ya? Melegakan pernapasan nggak sih? Terutama kan kalau misalnya kita nggak bisa napas itu kan nggak enak banget ya. Ya mampet. Ya mampet nggak enak banget tuh. Ya. Mampet nggak enak. Perut lapar, terlalu kenyang juga nggak enak. Betul. Kayak salah satu ya. Mikirin juga jadi nggak jernih. Dan Betul. kalau ini pakainya tuh enak banget. Tinggal di sep, Pak dokter. plong, lega. Yang Asal namanya jangan mampet nggak dipakai ada yang enak, mampet pernapasan, mampet pemasukan, nggak ada yang enak. Asal jangan setelah lu pakai lu kasih ke orang lain ya. Iya, Jangan. tapi ini praktis banget dan nggak batalin puasa juga kata Iya. Pak Ustadznya. Dan yang paling enak lagi ini bisa praktis dibawa kemana-mana ya. Jadi bisa digantung di tas kunci juga nih. Jadi nyaman banget. Iya, ada enak banget. gantungannya ya. Dan terima kasih juga Fix Inhaler sudah menjadi sponsor kami hari ini. Mudah-mudahan masih banyak perusahaan-perusahaan besar lain tergerak. Ya, terutama. Tapi sebenarnya ini dia udah nggak perlu iklan lagi. Iya ya, karena teruji bagus banget. Karena ada di setiap tongkrongan. Oh. Ini gimana nih? Fix nggak nih? Ini fix nggak nih? Bener nggak? Bisa kan? Luar biasa. Kita jalan kan? Anak Fix nggak nih? tongkrongan ya. Iya kan? Kalau kita mau sesuatu padahal itu artinya udah. Tapi kalau anak tongkrongan pinjem-pinjeman nggak sih? Apa? Anak tongkrongan pinjem-pinjeman nggak sih? Jarang. Jarang ya? Jarang. Udah puasa Pinjam-pinjaman di sendiri. tongkrongan ini rokok. Oh iya, joinan. Yang udah pasti tongkrongan kalau jalan udah kita fix kan nih. Pasti selalu gitu. Iya, Harus iklan lagi deh. kalau nggak fix ya mendingan kita nggak usah pergi ya. Nah, iya kan? Pak Ustadz, tapi aku Pasti butuh nih. statement lebih clear lagi Pak Ustadz tadi. Jadi kalau misalnya orang sakit, datangnya ke Ustadz, enggak? Nggak, datangnya ke dokter. Aku ulang sekali lagi ya. Iya. Jadi kalau orang sakit, datangnya ke Ustadz. Enggak, datanya ke dokter. Cuman bedanya di zaman dulu ada memang dokter merangkap ustadz seperti yang aku sudah Oke, bilang. itu nggak ada masalah. Tapi intinya datanya ke dokter. Datangnya Kalau ke- gampangnya sekarang ya, jangan datang ke ustadz, datang ke dokter. Oke. Kalau lu punya masalah penyakit, lu punya masalah kulit dan segala macam, jangan datang ke ustadz, datang ke dokter Ica. Ada satu lagi kalau nggak Pak Ustadz. Apa Bikin tuh? konten TikTok. Bikin konten TikTok boleh datang Gue ke lagi ustadz. sakit nih cerita sama nanti komennya tuh pinter-pinter semua tuh. Oh iya, benar. Semua dokter datang tuh kalau Iya di benar. komen tuh. Nggak dokter juga datang. Iya. Karena aku kesian sih, bukan Iya. karena apa sih. Aku melihat kayak menjadi suatu. Ya gini lah ya, aku juga harus fair kita ngomong ya. Dunia kedokteran Indonesia kan tidak baik-baik saja. Benar. Aku ngomong ya, tidak dalam kondisi yang Ideal. aku ngomong tidak baik juga, nggak buruk juga. Aku ngomong dokter-dokter Indonesia banyak yang bagus. Banyak ya. oknum lah. Tapi sistemnya yang jelek. Oh, sistemnya? Sistemnya yang jelek. Sistemnya kurang baik lah dibandingkan dengan negara-negara seperti Singapura, Malaysia. Lu bayangin aja datang ke sini dokter. Lu datang jam berapa? Misalnya janjian jam 7. Dokter datangnya jam 9. Masuknya jam 10. Masuknya jam 11. Itu di sini atau di Singapura? Di sini kalau di sini. Singapura kita janjian jam 9. Pak dokter berani ngomong begini, masuk Pak dulu. dokter nggak takut. Udah biasa. Udah biasa. Dia udah biasa di head orang. Nggak, tapi memang iya kan. Datang kalau ke Iya. dokter Indonesia, lu janjian jam 7 malam, dokternya datang jam 5 sore nih. Janjian datang jam 5 nih sore. Dokternya datang jam 7. Terus masuknya jam 9 malam. Dari sakit sudah sembuh duluan. Oh makanya makanya aku jadi makanya tadi orang sakit ke ustadz.
Makanya bukan, efeknya adalah kayak gini. Ketika terus dokternya juga, aku mohon maaf ya bagi ID ataupun beberapa dokter yang menonton. Tapi ini adalah cerminan untuk kita memperbaikin diri Fakta ya. Ya kadang-kadang kita itu tidak menjelaskan dengan baik ke pasien, saking sibuknya, Jadi pasien keluar nggak ada sakit apa-apa, nggak ada apa-apa. Ke dokter sana nggak ada apa-apa. Akhirnya datang ke Ustadz, kayaknya aku disantet nih. Bener, makanya. Soalnya semua dokter ngomong aku baik-baik saja dan aku nggak sehat. Makanya dia datangnya ke Ustadz gitu. Akhirnya datangnya ke Ustadz. Nah, aku tuh kesian nggak jadi masalah, didoakan seneng dong. Siapapun yang doakan, baik Ustadz, pastor, siapapun doakan, aku tuh bahagia banget. Mau kita doakan rame-rame juga boleh. Betul. Tapi habis itu tetap berobat. Itu benar. Karena kesian tambah parah sakitnya. Benar, aku sepakat. Makanya jangankan Ustadz ya, kadang-kadang gini, ada orang salah menganalisis bahwa ini adalah problematika yang harus diselesaikan dengan cara-cara tertentu, malah pergi ke tempat-tempat yang lain. Contoh yang paling nyata, aku pernah lihat ada dokter mau nangis. Bilang, kalau ada masalah, Mbok ya jangan dipijat perutnya. Nanti ususnya lengket, katanya gitu. Itu gimana lagi? Karena dia nangis tuh, mau nangis dia ngomong gitu. Kenapa? Karena banyak orang yang datang ke dia internis, karena perutnya tuh lengket, karena dipijit gitu maksudnya. Jadi dia sakit bukan pergi ke ustadz juga sih, pergi ke tukang pijit. Boleh nggak pergi ke tukang pijit? Lengket. Boleh, nggak ada masalah. Tapi ada yang nggak boleh dipijit. Daerah sini katanya nggak boleh. Karena kalau udah lengket, pas dibuka itu susahnya minta ampun katanya. Kata dokter sih, bukan kataku. Iya, dia checklist nih ya. Jadi ini kan sama kan, ini kan soal pola pikir nih. Masalah ini nyelesaiannya kemana gitu maksudnya. Contoh, masalah AC misalnya dalam mobil, ya bisa jadi kita pergi ke bengkel. Tapi kalau masalah ban bisa jadi kita pergi ke tukang ban. Tapi kalau misalnya masalah mobil bau, ya jangan ke bengkel. Bisa jadi bengkel mungkin nggak tahu, ya carilah misalnya ke tempat yang lain. Masalah kesehatan, datanglah ke dokter. Bener. Pengen memperkuat iman, datanglah ke ustadz. Benar. Dan ketika sakit apapun, misalnya contoh ada yang bisa jadi dengan alternatif, ada juga bisa jadi juga yang enggak. Contoh misalnya patah tulang misalnya, itu jangan dipijit juga. Lah nama patah tulang itu yang mesti ada perlakuan khusus gitu loh maksudnya. Itu maksudku. Nah ini pola aja nggak boleh asal-asalan kan? Itu pola pikir ini harus dikasih tahu masalah apa, hasilnya apa. Karena nggak ada semua orang bisa nyelesain semua masalah. Oke. Gitu. Kita balik lagi Pak Ustadz. Ada yang nomor 2 ini katanya tips sehat ala Nabi Muhammad. Berhenti makan sebelum kenyang. Nah, tadi sama tuh kayak yang di atas. Kita udah tahu ternyata banyakkan makan ya. Nomor 3 atur porsi makan. Sama. Ini deh, yang menarik nih yang 7 itu jangan tidur tengkurap tuh gimana? Itu gue suka banget itu tengkurap, Pak Ustadz. Enak itu kepala di bawah ya? Pokoknya tengkurap kebalik, karena kan telentang. Di bawahnya ada orang nggak? Kagak dong, kan tidur. Nah itu nggak tidur. Nah itu di respect bangun. Respect dong namanya. Kita aja tidur ada yang bangun loh itu. Nah ini kalau gue tuh hobinya tuh kita tidur tengkurap, peluk guling enak banget tuh. Aku nggak tahu ya, aku nggak tahu aku nggak tahu itu benar atau enggak, tapi aku pernah baca bahwasanya kedokteran itu justru juga sama, melarang posisi tidur-tidur tertentu, termasuk tidur tengkurap. Nanti coba dilihat ya, karena aku nggak pasti kalau yang ini. Aku pernah baca tapi nggak pasti. Nanti coba ditanya dokter Richard aja. Aku sendiri juga hobi tidur tengkurap sih sebenarnya. Tapi masuk akal. Aku pernah baca tuh Pak Ustadz, katanya tidur tengkurap itu memang paling bagus tuh yang telentang begitu tuh. Ya betul. Sebenarnya tadi ada yang juga miring ke kanan. Kayak si Luffy tidurnya tak gitu telentang. Betul. Gitu. Kalau nopeng nggak bisa dah. Telentang ya. Karena gini, ini berkaitan gini. Contoh ya, tidur miring ke kanan misalnya. Karena gini, manusia itu adalah barang yang bukan simetris. Benar. Jantung kita ada di sebelah kanan. Ya kan, ya? Jantung kita ada di sebelah kiri. Kalau dia kelainan ada di sebelah kanan ada ya. Nah maka ketika kemudian dia jantung sebelah kiri atau sebelah kanan sih? Kiri. Lambung di sebelah kanan juga. Sebelah kanan dari aku. Iya. Lambung ada di sebelah sini. Kanan. Sebelah kiri. Sebelah kiri atau sebelah kanan? Kiri. Nah makanya disuruh miringnya ke sebelah kanan. Oh supaya nggak kegencet. Iya, karena apa namanya manusia bukan barang yang simetris. Nah hanya saja tidak juga serta-merta sebelah kanan terus. Karena aku pernah pergi ke dokter, suatu waktu aku lagi sakit pinggang. Aku pergi ke bukan dokter, fisiologis. Dia bilang gini, Ustadz tidur sebelah kanan ya. Tahu dia? Aku bilang kok tahu? Lah iyalah kan itu sunnah aku bilang. Dia bilang itu kan sunnah dia bilang. Iya. Terus kenapa aku bilang? Itu problemnya Ustadz. Kok problem? Ini kan sunnah Rasulullah. Tidur miring ke kanan. Anda siapa? Asik ini enggak? Yang mana yang lebih tinggi dari sunnahnya? Menarik dia bilang. Ustadz, gitu kan ya. Rasulullah itu bangun di malam hari untuk sholat. Ustadz tidur sampai pagi. Bener. Gitu. Ustadz nggak bangun. Aduh malu gue. Karena ternyata kita cuma setengah-setengah meniru sunnah Rasulullah. Cuma tidur sebelah kanannya doang. Tapi puasanya tidak.
tapi memperbanyak puasa ya. Sholat subuh tentu, tapi bangun malam hari. Ternyata sholat itu adalah bagian untuk menormalkan tubuh. Bahkan sekarang ada tidur. Dari situ tuh sholat itu lagi ruku lagi apa itu. Betul. Kesehatan ya ternyata. Kesehatan. Ya? Betul. Jadi termasuk kemudian posisi begini, itu kemudian mengatur agar semuanya kemudian jadi sehat. Jadi gini, ada keseimbangan pada tubuh manusia dalam satu hadis bahwasanya dari Al-Qur'an Allah katakan salah satu keutamaan Adam adalah karena Allah menciptakan Adam dengan keseimbangan 2 dari tanah, 3 dikasih ruh oleh Allah. Nah, keseimbangan itu maksudnya apa? Keseimbangan itu dalam satu hadis diceritakan bahwa setan ngelihat manusia, begitu dia lihat semuanya sampai di sini, sampai di pusar, setan bilang, "Oh, bisa gue goda nih." Karena dia melihat point of gravity. Point of gravity manusia di sini. Maka ada 3 keseimbangan pada manusia. 1 di sini, 1 di sini, 1 lagi di kepalanya. Coba lihat ya. Kalau misalnya contoh, aku boleh berdiri nggak sih di sini? Boleh. Kalau aku berdiri begini ya misalnya ya, contoh ya. Aku berdiri begini, ini kan seimbang nih. Tapi kalau aku berdiri begini, miring. Yang terjadi ini ku miring nih. Pelvisku miring. Kalau pelvisku miring, yang pertama kali menyesuaikan adalah pundak. Kalau dia miring begini, dia akan miring begini. Pundaknya miring ya. Dan kepalaku akan miring begini. Makanya kalau ada orang kemudian lihat ya, dia sholat ya. Begitu dia sholat, aku lihat dia kadang-kadang begini. Allahu Akbar gini. Ada masalah badannya nih. Karena kalau misalnya dia sholatnya nggak bener, rukunya nggak bener, pasti ada masalah hidupnya. Secara kesehatan jelas sekali ada masalah. Kita bisa lihat dari sana ya. Betul, hamstringnya masalah. Lalu kemudian otot-ototnya masalah. Maka gerakan sholat, aku tidak mengatakan gerakan sholat untuk kesehatan ya. Gerakan sholat aja kita bisa lihat sakitnya tapi apa. hasilnya, efeknya itu pasti kesehatan. Allahu Akbar. Berdirinya sempurna. Berdirinya begini nih, ngadep ke depan. Bukan begini. Kalau begini pelvisnya kebuka nih. Kalau pelvisnya kebuka pasti dia nggak bisa berdiri lurus. Ini berdiri lurus. Dibukanya segini, jangan gini juga. Maruk. Itu kan kasihan tetangga sebelah kanan itu kalau berjamaah. Lu mau main apa kungfu apa? Dia ngambil space orang. Mau contohin biar ini. Jadi itu ternyata sangat berpengaruh. Contoh ketika Covid kemarin ada apa namanya itu yang ketika dia punya cairan di paru-paru untuk ngeluarin, aku lupa namanya itu kan posisi sujud. Posisi sujud kan kata dokter-dokter kalau lu lagi sesak napas, sujud. Karena lu akan ngeluarin seluruh dalam paru-paru lu. Aku lupa nama posisi apa tuh. Netizen pasti lebih tahu nih. Nah, posisinya mereka lebih pintar dari dokter. Benar. Kalau mereka habis dengerin bahwa Ustaz ngomong gitu langsung searching dia. Nah, langsung searching. Nah, jadi itu semua ada. Bahkan infused water juga ada di dalam Islam. Pak Ustadz, ini kan ada salah satu tuh tidak minum Homer. Nah, ada yang kemarin ke-skip ini. Ada yang kemarin ke-skip nih. Kemarin aku makan durian. Enak banget duriannya. Alkohol kan? Duriannya kan kita tahu kan. Dan durian itu kan ada alkohol. Benar. Apa itu Homer? Ini kemarin tuh ada yang nonton tapi nggak nangkep penjelasanku kayaknya. Aku waktu itu bilang alkohol belum tentu Homer atau alkohol bukan Homer. Maka mereka bilang, berarti alkohol boleh dong. Nah itulah kadang-kadang perlu di-upgrade pemahamannya gitu kan ya. Bodohnya. Jadi gini, kenapa aku bilang alkohol itu bukan Homer? Karena gini, orang umumnya mengatakan alkohol, pokoknya segala sesuatu yang memabukkan itu alkohol. Padahal kalau kita teliti yang namanya Homer, itu ada alkohol, ada etanol. Karena gugus alkohol itu kan banyak. Ada C5, ada C2H5, ada segala macam. Itu kan gugus. Banyak alkohol itu gugus. Betul. Yang dipahami oleh orang sekarang alkohol itu bukan Homer yang sebenarnya. Tapi kalau kita lihat, Homer itu apa? Segala sesuatu yang memabukkan. Maka yang namanya buah-buahan itu pasti ada alkoholnya. Apel ada alkoholnya. Betul. Anggur ada alkoholnya. Apalagi durian. Habis makan pala kita sakit kan gitu kan ya. Kenapa? Mahal gitu kan ya. Makanya dok lain kali bagi-bagi ya gitu. Karena minta dibagi, maka itu tidak haram. Tidak haram karena jadinya dibagi 2 pusingnya. Nah, jadi artinya balik lagi kalau pada alkohol ya. Berarti yang namanya buah-buahan walaupun dia mengandung alkohol itu bukan Homer. Karena Homer adalah sesuatu hadisnya kalau kita rangkum adalah sesuatu yang melalui proses fermentasi. Lebih tepatnya fermentasi anaerob. AP enggak, karena itu bukan fermentasi anaerob. Itu apa tuh? Anaerob itu apa tuh? Tempoyak fermentasi perasaanku bukan anaerob, aerob juga. Jadi anaerob itu anaerob itu tidak perlu udara. Fermentasi wine itu nggak pakai udara, maka dia harus dikasih ke gentong yang kedap, lalu kemudian disimpan. Itu fermentasi anaerob. Ciri-ciri fermentasi anaerob itu kata Rasulullah seperti kemudian air mendidih.
Belubuk. Jadi ada busa-busanya. Oke. Bubble. Berarti durian tape enggak ya? Nggak ada masalah. Oke, Pak Ustadz, aku pengen tanya kayak gini deh. Kan kalau kita ngomong homer, alkohol lah. Alkohol kan berarti tidak semuanya nggak semuanya haram kan? Betul. Kan yang Lex juga pernah nanya nih, kalau minum alkohol nggak mabuk kayak gitu punya kan? Iya, tetap Pak Ustadz haram. udah bilang tetap haram Karena kan? alkohol dalam minuman itulah yang disebut homer. Iya. Tapi kayak gimana kalau misalnya di suatu negara atau di suatu lokasi, ketika kita ngomong alkohol itu menjadi suatu culture atau tradisi. Contoh nih, kita datang, misal ya, di suku apa di Indonesia. Kan ada masih suku-suku tertentu di Indonesia. Atau di Irian Jaya kita datang. Betul. Terus kita pengen dong menyebarkan agama Islam dong. Betul. Tapi dari awal kan juga itu sudah nggak masuk. Karena ada aurat di sana. Betul. Ya kan, dimana perempuan-perempuannya juga Katanya memakai kelihatan. hanya Iya, tertentu betul. saja. Adanya kelihatan. Nggak mungkin kita ngomong, wah itu aurat itu nggak mencerminkan agama Islam. Kalau kita set, Langsung lepas pala. Iya kan? Dan kita juga nggak tahu, misalnya mereka juga ada ritual Betul. atau apa Terus yang panah. menggunakan alkohol kayak Iya. gitu. Apakah itu atau daerah-daerah tertentu yang memang Iya. itu sudah jadi culture, bukan kayak kita di sini gitu Betul. kan? Kalau nggak minum itu ya nggak anget badan Iya. atau Atau ada lah nggak pasti asik dan segala negara, macam. suku, bagian tertentu yang itu dijadikan bukan homer atau bukan ketagihan, Betul. tapi bagian dari budaya Culture mereka. aja. Kayak orang-orang Cina lah. Iya. Misalnya contoh dia pas orang lagi hamil dikasih Minum apa ara gitu kan ya. Ara ayam ya. Muayu. Apa? Muayu. Gitu ya namanya. Iya, muayu, Ya, muayu. arak merah itu pasti kalau ibuku lagi Ayam, Heeh. kuahnya coklat, muayu pakai arak Cina. merah. Iya, istri minum nggak? Istriku enggak tentu saja, tapi ibuku minum. Dan dulu ketika ibuku lagi misalnya melahirkan adekku, aku minum lah. Capo, Iya, Capo juga pada waktu kita akil balik. Iya. Capo, itu Aku juga. nggak pernah tuh. Aku nggak pernah tuh. Tapi yang jelas ketika kita makan tubuh dan darah Kristus, Nah, itu dikasih kan anggur. Anggur juga kan sama kan ya. Tapi Itu aku wine. nggak tahu itu kayaknya nggak ada alkoholnya deh kayak sirup anggur kayaknya. Kita harus mencoba membuktikan ya. Nanti Karena ada. dikit kali ya, jadi nggak mabuk. Ya, Aku jelas. mau minta banyak dengan pasturnya dikasih. Iya, kan nanti lu mabuk katanya. Ya, artinya gini. Artinya kalau kita melihat seperti itu, kita balik lagi. Kalau hukum fikihnya nggak boleh. Kalau hukum fikihnya berarti nggak bisa. Syariat itu kan melarang sesuatu yang banyaknya haram, sedikitnya juga haram. Sedikitnya haram, banyaknya apalagi kan gitu kan ya. Nah, tapi kalau kita bicara fikih dakwah tentu saja berbeda. Maka seperti kasus ketika Rasulullah masih berdakwah di Mekah. Rasulullah berdakwah di Mekah, ketika itu Rasul sudah dapat Islam, beliau itu sholat di depan Ka'bah. Di saat yang sama itu Ka'bah itu ada banyak patung-patung semuanya tuh. Patung-patung berhala. Tapi kan Rasul nggak langsung kemudian frontal untuk ngancurin semuanya. Kapan Rasul ngancurin semuanya? Ketika sudah ada kekuasaan yang memperkecil mudorot yang terjadi. Nah, maka kemudian ketika Futu Mekah, baru kemudian berhala-berhala itu dihancurin. Oh. Gitu. Nah, jadi artinya ada fikih dakwanya juga. Contoh misalnya ya, kita datang ke tempat orang yang bermaksiat. Kayak sekarang ada ustadz-ustadz yang berdakwah di tempat-tempat pelacuran dan segala macam. Terus dikontenin. Nah, terus dikontenin. Saranku jangan datang sendirian, gitu kan ya. Kalau kan datang sendirian, mau apapun yang terjadi orang nggak percaya, gitu Iya, maksudnya. biar ada saksi ya Pak Ustadz ya. Iya, biar ada yang benar-benar ini memang mau dakwah, bukan mau transaksi kan itu kan ya. Bukan ini, bukan Kok tadi nggak mau coba gitu? Kayaknya aku belum kuat kayaknya. Nah, jadi artinya Kalau ya kuat jangan ya. Iya, jangan, bahaya. Kan banyak yang lain kan gitu kan. Nah, artinya kalau kita Yang melihat hobi. Nah, kalau kita lihat kayak gitu ya berarti nggak ada masalah dong kalau kita bisa berdakwah pada orang-orang yang masih bermaksiat. Pada Muslim misalnya berbicara pada orang-orang yang masih bermaksiat. Siapa tahu dengan dakwah kita itu dia jadi bagus. Yang menjadi panduan cuma satu, kita jangan membenarkan apa yang dia lakukan. Yang kedua, kita tegas-tegas menyampaikan apa yang harus mereka lakukan. Gitu. Oke. Pak Ustadz, kita ada pertanyaan dari netizen Siap. nih. Kita baca pertanyaan dari netizen. Katanya puasa justru bisa membawa berbagai manfaat penting bagi kesehatan tubuh. Terus gimana di negara-negara yang puasanya panjang? Memang katanya ada perbedaan lama puasa ya. Benar. Ada yang sampai 20 jam. Iya. Apakah aman untuk kesehatan? Karena karena bumi itu tidak berputar 0 derajat. Dia 23,5 derajat. Miring, sehingga terjadi perbedaan season, musim. Ya. Contoh kayak sekarang nih misalnya, jangan sekarang deh, Desember itu bersalju di mana di wilayah bagian utara. Tapi kalau di wilayah bagian selatan panas gitu kan ya. Karena itu kan ada perbedaan panjang waktu. Contoh misalnya, aku pernah kemarin puasa di Turki.
Jadi 10 hari terakhir aku ngajak anak-anak puasa di Turki. Itu lumayan. Jam 4 subuh sudah mulai puasa. Buka puasanya jam 8. Extend time 2 jam. Betul, berarti kan 18 jam tuh. 18 jam. Nah, lebih malah. Gitu kan ya, lebih daripada 2 jam. Ya, 18 jam lah. 18 jam kita puasa. Bisa nggak? Masih bisa. Ada yang lebih parah lagi. Di Amerika, ketika puasa. Di wilayah utara misalnya di Amerika, ketika bulan puasa-puasa sekarang itu bisa jadi 20 jam seperti yang dia katakan. Maka ulama-ulama dalam membahasnya tergantung. Kalau itu masih bisa dilakukan dan masih mungkin orang-orang melakukan, sekali lagi mayoritasnya itu melakukan, maka kita juga bisa melakukan. Tapi kalau sudah sampai kayak di Norwegia atau Iceland misalnya, yang pas puasa itu matahari nggak turun-turun, Itu bisa berapa hari loh itu? Seminggu loh. mana Itu berapa gimana? bulan, gitu kan ya? Matahari nggak turun-turun, maka di situ disepakati carilah tempat yang masih masuk akal yang paling dekat. Ya berarti contoh nih, kalau ada fatwa di situ matahari, oke kita ambil yang normal aja lah, 16 jam. Ada Ya nggak udah. kalau daerah yang lebih cepat dari waktu Indonesia kayak gitu? Oh ada, puasa di New Zealand lah. Oh iya? Sekarang untuk sekarang. Nah contoh ya, bulan Juni misalnya puasa ini, atau sekarang bulan April puasa. Di New Zealand bisa jadi lebih enak. Bisa jadi di jam 6 baru mulai puasa, selesai jam 5. Oh iya bisa? Bisa. Berarti kalau misalnya aku muslim nanti dan aku pengen menghemat waktu kayak gitu, aku pindah ke New Zealand pas saat Ramadan. Bener. Itu Jam bisa 6 banget. subuh puasa. Itu termasuk dalam rencanaku tuh. Tapi itu boleh kan? Boleh, nggak ada masalah. Kenapa nggak boleh? Yang penting Dan hukumnya- dia nggak ngutang. Iya. Itu yang penting hukumnya ditaati. Iya, kan enak tuh. Gitu. Atau malam terus dibawa kutub selatan gitu tadi. Nah, tapi aku baru pertama kali ngelihat temen Iya. puasa, menurutku itu orang jenius banget. Gimana? Ternyata aku chat jam 12 siang, dia masih bangun. Chat jam 2 pagi, dia masih bangun. Jam 4 dia sahur. Baru dia tidur. terus mati. Jam 5 dia mati, tidur mati sampai jam 5. Dia bangun lagi jam 4. 2 jam kemudian berbuka. Anjir dalam hati gue. Ternyata kayak gini ya cara Itu gimana tuh? Ngakal-ngakalin ya. tuh. Itu bisa, tapi harus diawasi sholat asarnya. Contoh ya, sekarang sholat asar itu jam 3:30. Sekarang sholat asar jam 3:30. Jadi contoh, kita bisa tidur dari pagi subuh sampai sebelum asar selesai. Kita udah harus sholat zuhur dulu dong. Karena kalau lu misalnya sampai asar Siang. lewat, lu nggak sholat zuhur, Oh siang maksudnya jam 12. betul lah, sama Dia aja. kagak, sudah jelas. Iya. Itu berarti bahaya. Nah, saranku solusinya pergi keluar safar. Editor kita gitu dong. Nah, Tapi kan tetap puasa. nah hitungannya. tetap puasa tapi harus sholat juga kan? Kan amal sholat itu mendahului amal puasa. Ya kan seperti kita diskusi di episode sebelumnya kan tetap Iya. kita harus puji dalam Betul. Nah, puasa. makanya aku tawarin solusi. Pergilah sampai umroh ke Arab sana sekalian. Jadi dia bisa dijamak sholat zuhur sama sholat Nah asarnya. itu kan bisa dijamah yang apa namanya bisa dirapel. Iya, Sholat. dirapel. Tapi dirapel harus ada kondisinya. Kondisinya ketika safar. Aku mau nanya nih, di dalam Islam tuh Pak Ustadz ada nggak ngajarin, ada nggak keterkaitan? Karena kan Islam kan teknis-teknis terus Iya. nih, Pak Dokter kan Pak Ustadz. Kalau kesehatan jiwa itu mempengaruhi kesehatan fisik nggak? Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Karena gini, justru di dalam Islam, kesehatan jiwa itu mendahului kesehatan fisik. Kan, benar kan? Kesehatan Bisa jiwa juga. itu mendahului kesehatan fisik dan lebih diperhatikan daripada kesehatan fisik. Makanya wajibnya orang ketika sakit fisik adalah sabar. Karena sabar itu kesehatan jiwa. Ternyata puasa juga ada hubungannya dengan kesehatan jiwa. Setelah diteliti oleh para ahli tentunya. Menyebabkan lebih calm, menyebabkan lebih santai, meningkatkan imun dan segala macam. Nah itu adalah kesehatan jiwa. Karena orang bilang gini, yang paling bahaya, entah benar atau enggak dok ya, penyakit psikosomatis. Ah iya dong, Apa itu? sudah pasti. Psikosomatis adalah pikiran yang menyebabkan penyakit asli beneran. Pikiran itu lebih menyakitkan daripada sakit ini loh. Dan itu tuh dari pikiran bikin sakit mah. Iya. Makanya itu hal yang paling gue takutin. Adalah tiap hari gue nggak bahagia, Pak Dokter. Cemas, nggak bahagia. Itu lebih serem daripada penyakit fisik. Bener, makanya jadi mental illness itu bahasan utama di dalam Islam. Termasuk gitu. Iya, termasuk terlalu takut dengan kematian. betul. Terlalu takut dengan kiamat. Akhirnya mati beneran ntar. Iya. Terlalu benar. takut karena ditakut-takutin, mohon maaf ya, oleh pemuka agama kayak gitu. Betul. Ya. Itu membuat kita tuh jadi kepikiran, jadinya banyak yang Benar. psikosomatis. Nggak, kok ini rada sedikit kontradiksi ya kita Oke. bahas soal kesehatan Islam dalam artian gini, gue orang yang paling gak takut mati, cuma gue gak pernah takut sama kematian, jadi Oke. malah kebalikannya nih. Lex, lu tau ada ayat di dalam Al-Quran? Apa nih, coba nih. Jadi ini berkaitan dengan, ini luar biasa nih. Kata Allah begini,
Fatamannaul maut in kuntum shodiqin. Kalau Anda memang orang-orang yang benar, inginkanlah kematian. Harusnya kamu nggak takut mati. Kalau kamu Malah benar. pengen mati tapi dengan cara yang benar. Bukan pengen mati. Bukan pengen mati, Nggak beda. takut mati. Nggak takut sama Tidak kematian. takut dengan Tidak kematian. takut mati. Kenapa? Karena orang benar nggak takut mati. Orang yang benar takut gimana caranya mereka mati. Matinya nggak takut. Oke. Iya. Karena gini ya, coba lihat Benar, filosofinya itu ya. Filosofi gini, lu pergi ninggalin keluarga lu, istri sama Jenab. Pergi ke Amerika, 6 pekan. Logikanya, lu pengen balik ketemu mereka dong. Allah juga sama. Kalau andaikan dia benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya, maka kematian itu adalah pintu penghubungnya. Kita ketemu lagi. Kita ya. ketemu lagi, bukan pintu pemisah. Betul. Tapi orang-orang yang mereka cuma dunia, itu pintu pemisah. Takut dia, benar. Karena kenapa mereka takut mati? Pintu pemisah mereka dengan apa yang mereka cintai, dunia dan seisinya. Iya. Harta dan lain-lain. Iya. Oh, berarti kalau pikirannya sehat, udah pasti jiwanya sehat. Nah, Itu yang tadi pemulihan dalam betul. bentuk sel. Betul. Dan tadi Jadi kita bisa self healing beneran. bisa. Itu semua di sini. Kan kalau di apa namanya ninja tuh si yang main si Raiden tuh, Ya. kok Raiden siapa namanya? Coba. Ninja. Ninja. Assassin. Hattori. Hanzo. Siapa sih lah itu? Hanzo. Ya. Dia kan gitu itu. Ya. Sembuh tuh langsung daging tutup. Ya, enggak gitu juga sih. Gitu juga. Tapi kan Penyembuhan dalam tingkat sel. Lu pernah nggak sih sakit kayak gini ya? tapi self healing Ini dalam dunia kedokteran bener ya. Lu pernah nggak datang sakit ya, misalnya datang ke dokter ya, berobat nggak sembuh. Datang ke dokter B juga, kagak sembuh. Terus akhirnya lu berserah diri, Iya. makan makanan sehat, lebih ikhlas, kayak Istirahat. gitu. Iya. Istirahat yang cukup, Iya. dan sembuh. Cancernya hilang. Sembuh. Cancernya bisa hilang. Bisa kalau karena tubuh kita itu punya self healing Ya. dalam bentuk sel, tapi kebanyakan itu yang bisa membunuh kita itu adalah psikosomatis kita sendiri. Betul. Lu bayangin kayak gini ya, lu datang ke dokter ya kagak sembuh ya, terus maaf ya, lu datang ke salah satu pemuka Kena agama, vonis. misalnya Iya. gua pemuka agama, Asik. gua doain, Kiai, gimana Kiai? Gitu. gua doain nih, katanya sambil baca kan, gua Sambil batuk dulu. Habis itu gue kasih, gue bilang kan, ya berserah kepada Tuhan. Apa yang terjadi pada saya? Ya ini ada yang ngikutin kamu kan belum ini, belum Benar. ini. Pulang lu kepikiran. Ada yang nempel. Ya, ada yang nempel. Gue sakit gara-gara yang Enggak, nempel nih. ada yang benci kamu kan. Jelas lah sih hidup kita siapa Iya. yang nggak ada yang benci gitu Iya, kan. benar, Kamu benar. pernah nggak ada berbuat salah sehingga ada orang benci banget dengan kamu? Pikirin aja itu Iya, mau ngapain kepikirin, ya. ya, gitu Cocok punya kan. jadi dukun ya. Enggak, template-nya sama. Iya benar. Gitu-gitu aja ya. Dan aku tuh lihat dengan mata kepala aku sendiri itu dilakukan. Ya, betul. Nah, itulah yang aku mau bahas tentang dokter tadi, tentang fear. Jadi gini, pertanyaannya adalah manusia perlu fear atau enggak sih? Oh, menarik nih. Perlu. Kenapa? Perlu. Karena Perlu. ternyata Itu perlu. Dari sudut pandang ilmu apapun, sosiologi ataupun kemudian kedokteran ataupun apapun juga, ternyata fear itu perlu agar manusia bisa mempertahankan hidupnya. Maka what kind of fear yang menjadi toksik dan menjadi Iya. mortal gitu kan, yang menjadi kematian, yaitu adalah fear yang berlebihan. Kalau gampangnya di dalam Islam adalah fear itu semuanya, kalau kita punya fear ini taruh ke Allah. Karena fear kepada Allah itu menyembuhkan. Takut boleh tapi secukupnya aja. Iya, Tapi gitu. takut kasih ke Tuhan. Iya, Takut jangan ke kasih situ. manusia. Secukupnya. Kalau Bener. kasih ke manusia itu toksik pasti. Oke, ya Allah aku takut ya Allah. Ya Allah, aku takut banget ya Allah. Bimbing aku, Sembuh. kasih aku jalan bagaimana. Iya. Apa yang harus aku lakukan, ridhoi jalanku. Bukan Itu. artinya cuma kayak, ya Allah, berikanlah aku rezeki ya Allah. Habis itu tidur. Iya, enggak gitu. Nah, maka kalau misalnya kita fear kepada manusia itu salah. Maka betul ketika ada pemuka-pemuka agama, misalnya contoh dia malah membuat orang itu psikosomatis, itu justru dia problematis. Terakhir nih Pak Ustadz. Dalam Islam diajarin nggak cara berpikir sehat? Berpikir sehat diajarin banget. Pertama, berpikir sehat itu dimulai dari bersyukur. Maka komunikasi pertama hamba dengan Tuhannya adalah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya kan Al-Fatihah dokter baca Iya. awalnya Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kepada Allah. 2 kali itu. Yang Iya. kedua juga itu. Betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca gue. Enggak. Lu baca nggak? Bentar lu. Salah satu gara-gara karena banyak taman muslim Iya. dan beberapa keluarga juga ada yang muslim. Betul. Satu culture yang sering gue sebutin itu, betul gue tanya ke mereka artinya apa bagus banget tuh Bismillah. Bismillah tuh gue sering banget. Pak dokter kalau Iya. mau ngapa-ngapain Bismillah dalam Betul. hati aja. Betul. Karena kan artinya sama ya, maksudnya Artinya artinya sama. tuh bagus Asal banget. jangan lakuin sambil lakuin dosa. Iya. Karena terakhir ngelakuin dosa kayak gitu bilang bismillah masuk penjara. Itu benar. Itu benar. Oh iya ya.
Ada emang. Bina Mukherjee makan babi bilang. Jadi gini ceritanya. Aku sering bilang pada orang yang stres. Gampang cara membedakan yang kamu lakukan itu sesuatu yang Allah ridho atau nggak ridho. Coba aja. Kalau misalnya kamu berbuat sesuatu yang Allah nggak ridho, kamu Bismillah, tambah stres kamu. Tapi kalau kamu melakukan sesuatu yang Allah ridho, Bismillah, itu malah makin kuat. Kenapa? Karena Bismillah itu artinya apa? Bismillah itu kalau penjelasan gampangnya adalah saya melakukan ini karena Allah. Dan tidak ada saya lakukan ini kecuali karena Allah. Karena itulah kalau ini bagus berarti Allah yang kasih. Kalau nggak bagus berarti ini juga adalah pelajaran dari Allah. Jangan kalau bilang mau mencet spin gacor. Nah, kali dua. Itu malah makin deg-degan dia. Gitu kan ya. Mau minta apa namanya? Mau minta rezeki sama Jairus kalau iya. Jairus. Gak nyambung. Beda server. Iya, gak nyambung. Iya. Nah, itu pentingnya. Nah, yang kedua, lifestyle Islam itu setelah syukur sabar. Maka sabar tuh kayak rem, syukur tuh kayak gas. Nah, dua ini dimainin. Namanya mobil mainin dua itu aja. Sabar sama syukur. Kalau kita udah punya sabar syukur, semuanya jadi baik. Oke. Iya, contoh, bini lu ketemu lu. Itu bersabar atau bersyukur? Bersabar dia. Bersabar. Lu ketemu bini lu. Bersyukur. Nah, klop. Dia akhirnya mulai ngegas. Ya, itu mental illness. Coba, tapi lu bayangin kalau ada orang nggak bisa bersyukur dan nggak bisa bersabar. Nggak ada satupun. Jadi katanya Mahatma Gandhi nih, gitu kan ya. Walaupun aku nggak suka orang India ya. Tapi kata dia, itu betul. Bahwasanya dunia ini bisa mencukupi semua mulut manusia. Tapi nggak bisa cukup untuk satu mulut yang serakah, yang nggak bisa bersyukur. Kan gitu kan ya. Jadi kemampuan kita untuk bersyukur pada sesuatu yang sedikit, itu menjadikan kita punya kebahagiaan. Dan kemampuan kita untuk bersabar, ya pada sesuatu yang belum dapat, itu juga menghasilkan kebahagiaan. Dari Demikian bahagia, sebaliknya. jadi sehat. Betul. Aku closing nih, berarti orang Islam yang baik, orang Muslim yang baik, harus punya raga dan fisik juga yang sehat. Benar. Benar banget. Karena diatur dari agama Islam. Bahkan sampai tidur. Tidur pun diatur di dalam Islam. Jadi bagi kalian semua yang jerawatan dan flek boleh datang ke klinik saya. Acara ini dipersembahkan oleh Acara ini disponsori oleh Bagi kalian yang ingin mensupport program ini dan ingin berkontribusi dalam kebaikan, silahkan hubungi nomor di bawah ini.